Halo, selamat datang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Roni Tiger. Kali ini kita akan bahas masih yang kemarin ya, lanjutan yang kemarin media tanam. Yang kemarin ini sudah jadi ya. Ini dapat 4 pot lagi, kurang sedikit. Kebetulan semalam ada yang nanya, ada yang ini punya problem. Dia tanya kenapa dengan media tanam yang yang saya sarankan dengan pupuk aplikasi rutin juga kok pertumbuhannya stuck, dan untuk yang generatifnya pun ketika pangkas kok jong terus gitu. Permasalahannya di mana? Setelah saya tanya-tanya, dengan media tanam yang sudah sangat bagus dan aplikasi pupuk yang rutin, itu harusnya tidak begitu ya. Kemungkinannya hanya satu. Kemungkinan besarnya satu, yaitu pH tanah ya. Kendalanya ada di pH tanah. Nah, sekarang saya akan memberikan contoh tentang jika media kita tidak terjaga dengan baik, salah satunya pH tanahnya tidak dijaga normal, itu kendalanya lumayan cukup berat. Saya nanti akan saya berikan contoh begini. Kalau misalnya pH tanah kita rendah, apalagi sekarang sudah masuk musim hujan ya, pH tanah kita rendah, dengan media yang saya sarankan ini menurut saya media terbaik, kemudian dengan aplikasi pupuk rutin tapi stuck, permasalahannya ada di pH tanah. Kenapa? Karena pupuk nutrisi yang dimasukkan ke media itu tidak akan terserap oleh tanaman karena pH-nya itu asam. Kenapa kok tidak terserap gitu? Karena ketika pH turun atau zat asamnya tinggi, itu unsur-unsur logamnya itu mengikat unsur hara yang diberikan, mengikat pupuk yang diberikan. Jadi yang harusnya diserap oleh tanaman ini diikat oleh unsur-unsur logam, seperti contohnya aluminium, zat besinya, sama mangan ya. Itu yang mengikat unsur hara ketika kondisi pH-nya drop, turun ya. Makanya kondisi terbaik itu pH 6 sampai 7. Itu akan diserap secara maksimal oleh tanaman. Saya akan berikan contoh sederhana supaya mengerti, supaya mudah dipahami, seperti ini ya. Kita haus nih. Kita punya gelas, anggap gelas ini media tanam. Kita haus, kita akan isi full, kita minum, haus kita terpenuhi. Betul kan? Haus kita terpenuhi. Ini kondisi media tanam normal, pH stabil 6 sampai 7 ya. Sekarang gimana kalau misalnya pH-nya itu drop, asam, turun? Unsur hara tidak akan terserap oleh pohon. Anggap ini unsur atau zat besi yang ada di pH ya, yang ada di media yang saya lubang ini yang mengikat, yang saya lubang ini yang mengikat unsur hara. Seperti yang paling ini adalah besi, aluminium sama mangan ya. Kita akan minum dengan gelas yang bocor. Kita ambil air, ketika kita sampai ke mulut kita, ini air udah hampir habis. Sama juga seperti tanaman.
ketika pH-nya drop, ketika kita kasih pupuk, ini diambil, diikat oleh zat besi, unsur hara yang bersifat logam ya, aluminium. Jadi yang diserap oleh pohonnya itu sedikit atau bahkan tidak ada. Apalagi kalau pH-nya turunnya sangat drastis, misal 1 atau 2, ini lubangnya akan sangat besar. Nah, jangankan untuk diserap, sampai mulut kita aja ini sudah habis. Contohnya seperti itu. Ini supaya lebih mudah ya. Oleh karena itu, media bagus, aplikasi pupuk rutin, tapi stuck, kemungkinan itu pasti pH. Ketika pH kita dicek turun asam, itu harus dinetralkan kembali, karena itu tidak akan bisa tidak akan, pertumbuhan pohon tidak akan berubah kalau misalnya pH-nya tetap tidak dikendalikan, tidak dinormalkan kembali. Oke, itu untuk bahasan bagian dari media tanam ya. Sekarang saya akan coba untuk memperlihatkan contoh sampel ini yang media tanam yang kemarin ya. Ini sama, media tanamnya sama yang kemarin saya berikan contoh. Ini contoh untuk tambula potnya, minimalis karena kita akan pakai single cordon ya, cuma satu, nanti dibuahkan di sini ya, cukuplah 2-3 dompol cukuplah, karena kita akan ngejar marketnya yang minimalis juga ya gitu. Kalau misalnya ingin yang banyak itu waktunya agak lama, kalau ini bisa lebih cepat. Ini bulan 8 ya kita tanamnya bibitnya. Kita tanam bibitnya juga yang bukan yang bibit kecil ya, bibit yang cukup, yang sudah sangat sehat, sudah sulurnya sudah sehat, sudah tinggi, sudah panjang, jadi lebih cepat. Jadi dalam jangka waktu 4-5 bulan sudah bisa kita buahkan, walaupun karena kecil paling cuma sedikit lah, tapi tetap menarik. Kalau untuk yang besarnya mungkin akan lebih lama, seperti misalnya ini ya, ini potnya juga ukuran lebih besar, umurnya juga lebih lama, tidak 3-4 bulan, tapi dompolannya bisa lebih banyak, jadi bisa lebih dari 5 ya, 4-5 dompol bisa lebih. Ini contohnya. Jadi intinya begini, ketika media tanam bagus, komposisinya bagus, pH-nya dijaga, aplikasi pupuknya rutin, kemudian perawatannya juga rutin, itu akan mudah untuk membuahkannya, akan sangat mudah. Dengan aplikasi pupuk yang tepat, media yang tepat, perawatan yang rutin, itu akan mudah untuk membuat tambula pot seperti ini. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa bikin ya, karena ini sangat mudah kok, sangat mudah. Ini sudah kami praktekkan, saya pribadi praktekkan dengan media tanam, komposisi pupuk, dan perawatan yang ala kami, ala Tipam Group. Itu sangat mudah dalam waktu, untuk apalagi untuk yang kecil ya, itu dalam waktu 4-5 bulan dengan kondisi bibit siap tanam. Beda ya, bibit siap tanam dengan bibit grounding ya. Bibit siap tanam di pot dengan bibit siap grounding di tanah beda. Bibit siap tanam di pot untuk jadikan tambula pot itu akan lebih super, akan lebih bagus, akan lebih kuat, akarnya akan lebih lebat, sulurnya akan lebih panjang, tingginya juga akan lebih tinggi. Jadi beda, walaupun sama-sama sehat gitu ya. Kenapa? Untuk mempercepat proses pembuatan tambula potnya.
makanya bisa dibilang 4 bulan mudah. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat. Kali ini intinya di pH tanah tadi ya, media tanam yang kemarin sudah saya share, sekarang pH tanah. Ketika pH tanah dijaga, otomatis nutrisi terserap dengan sempurna. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nyimak video ini, semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan bisa komen. Terima kasih, salam pengangguran.